Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yandi Fernida di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat game 2 dimensi platformer di aplikasi Unity. Nah, kali ini kita akan membahas bagian enemy. Kita lihat aja ini hasilnya yang telah saya buat. Nah, ini adalah enemy. Kalian bisa lihat ini yang biru. Nah, si enemy ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ketika menyentuh tembok, atau di sini sprite-nya adalah gambar brick atau batu bata. Nah, di video ini kita akan mengcoding bagian ini nih, si enemy ini agar bisa seperti ini. Nah, kita langsung saja guys. Pertama-tama kalian buat dulu empty object dengan klik kanan, kemudian create empty. Dan di sini saya sudah membuat objeknya. Kemudian di dalam enemy kita tambahkan sebuah sprite render. Nah, di sini sprite-nya kalian tentukan sesuai yang kalian punya sprite-nya. Kemudian tambahkan rigid body 2D. Nah, di sini ada beberapa variabel yang diubah. Di sini ada mass, linear drag, dan ini gravity scale, kemudian collision detection-nya kalian ini tinggal samakan saja dengan variabel yang ada di sini ya. Kemudian ada animatornya. Animator ini saya akan membahas di video terakhir nanti tentang animator. Kemudian ini adalah scriptnya. Nah, setelah kalian menambahkan semua komponen yang ada di atas script ini, nah kalian kemudian buat scriptnya, yaitu script yang diberi nama enemy. Nah, kalian tinggal di sini untuk membuat script, tinggal klik kanan, kemudian create, dan di sini ada C# script. Kemudian kalian beri nama enemy. Nah, kita akan ke bagian codingan. Dan di dalam codingan di sini ada beberapa variabel. Saya akan jelaskan fungsi-fungsi variabelnya. Yang pertama ada speed. Nah, speed ini adalah kecepatan si enemy. Kemudian ini adalah private float speed. Nah, ini adalah untuk mengubah speed agar si speed tersebut bisa bersifat negatif dan positif. Kemudian ini check radius. Nah, check radius ini adalah ukuran collider untuk mengecek tembok atau wall. Nanti kita lihat di luar codingan. Kemudian ada bool. Nah, is touch wall ini adalah untuk apakah si karakter mengenai tembok atau tidak. Nah, ini is move right. Kemudian apakah si enemy bergerak ke kanan. Nah, ketika ininya true maka bergerak ke kanan si enemy-nya, dan sebaliknya. Kemudian ada public transform position check wall. Nah, ini adalah posisi untuk mengecek wallnya. Nanti kita lihat di luar codingan. Nah, ini ada private float x position check wall. Nah, ini nanti di dalam transform position check wall itu ada unity vector 3. Nah, di dalam vector 3 itu ada posisi x, y, z. Nah, di dalam posisi x kita akan ubah menjadi negatif atau positif dengan diberikan oleh variabel ini. Nah, variabel ini sifatnya bisa negatif dan positif. Nanti kita tentukan di codingan sebelah sini. Kemudian private void start, di sini m speed, kemudian isi dengan speed, x position check wall, kemudian isi dengan position check wall, local position check. Kemudian ada private void fix update. Nah, ini collider untuk menceknya. Nah, kalian ketik ini, kemudian overlap circle. Nah, ini collidernya berbentuk circle. Kemudian kita posisikan collidernya dengan position check wall, check radius ini adalah ukurannya 0,1. kemudian kita isi layer mesh. Nah, jadi kita hanya berubah arah gerakannya ketika mengenai objek yang layer meshnya itu what is wall. Jadi apa itu wall, apa itu tembok. Kemudian is touch wall kita isi dengan call. Nah, ini berfungsi untuk men-trigger si bool ini nih. Jadi ketika call kena maka si touch wall ini akan true. Nah, ketika si touch wall true maka
si karakter ketika bergerak ke kiri maka akan ke kanan dan sebaliknya. Kemudian ada sprite render flip X. Nah, ini untuk si sprite-nya agar menghadap ke kiri dan ke kanan sesuai dengan arah bergeraknya si enemy. Nah, ini adalah jika si enemy bergerak ke kanan maka speednya itu positif. Kemudian position check wall-nya yang local position bagian X itu diberi positif oleh si position check wall. Kemudian sebaliknya, jika si enemy bergerak ke kiri atau is move right-nya false, kemudian si speed ini negatif sifatnya, karena negatif itu adalah ke kiri dan karena itu positif. Kemudian position check wall-nya ini local position diberikan dengan negatif agar si position check itu berada di sebelah kirinya. Nanti kita lihat. Nah, ini position check wall-nya ini sesuaikan aja dengan Y, position check bagian Y. Kemudian, nah ini adalah untuk menggerakkan si player. Kita isi dengan speed, kemudian ini RB2D velocity titik Y. Nah, ini untuk menggerakkan si karakter. Nah, speednya ini dari sini. Kemudian, nah ini untuk menampilkan collider check wall. Nah, kita lihat aja di luar codingan. Nah, di sini, di scene, nah ini adalah check wall. Nah, kita jelaskan dulu bagian enemy ini scriptnya. Nah, setelah itu, setelah membuat codingannya, kalian isi di sini sebuah script enemy. Nah, saya berikan speednya 5, kemudian position check wall-nya. Nah, untuk position check wall, kalian buat di dalam enemy sebuah objek MC. Kemudian kalian beri nama position check wall. Nah, ini position check wall kita isi ke variabel script enemy position check wall. Kemudian what is wall, ini wallnya apa nama wallnya. Nah, ini kita buat dulu layer mesh-nya yaitu wall. Nah, di sini untuk membuatnya kalian add layer, kemudian ketik wall. Dah, like that. Kemudian kalian isi wallnya dengan wall. Nah, RB2D ini kalian tinggal isi dengan ini nih, tinggal drag. Kemudian sprite render kalian tinggal drag juga ke sini. Nah, untuk position check wall kalian bisa lihat jika si X-nya positif maka berada di kanan si check wall-nya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, seperti ini penjelasan codingnya, kalian bisa lihat. Kita play dulu aja. Tuh, kalian bisa lihat si position check wall-nya ini sesuai dengan hadap, sesuai dengan ketika si enemy bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini untuk position check wall-nya, kalian bisa lihat ini berada di kanan dan ke kiri. Ini menyesuaikan dengan gerakan si enemy-nya ya. Nah, kemudian di dalam wall-nya, nah di dalam wall ini, nah ini wall-nya itu adalah saya collider wall, ini isi dengan wall layer mesh-nya agar si enemy mengecek wall-nya. Nah, kita coba ini default. Tuh, si enemy tidak akan bergerak ke kiri karena si enemy gak bakalan ngecek wall-nya. Karena di dalam collider wall-nya itu gak ada layer mesh wall. Ketika diubah menjadi wall, tada! Seperti itu. Dan kita coba lagi, kita mainkan. Nah, ini episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gerakan si karakter player atau player utama. Ini untuk mendapatkan poin juga udah dijelaskan, dan jumping. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita akan agar bisa menginjak si enemy, si playernya bisa menginjak si enemy. Oke. Ini belum bisa sih. Ini kalau buat game Android di Play Store ini kemungkinan paku.
dengan desain grafis yang bagus, kemudian codingan juga yang bukan codingan, gameplay yang tidak rumit, ini kemungkinan bakalan laku lah. Dan juga ada beberapa level sampai tamat gitu, 10 level juga bakalan laku kemungkinan gitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Oke? Karena saya bakalan butuh support kalian untuk membuat video ini dan lebih semangat lagi. Oke, demikian dari saya. Maafkan bila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.